Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fitanwir walam anau la buddha fi mamlakatih min ibadihim. La buddha fi mamlakatih min ibadihim nasbil khilmi wa mahalli dhuhuri rahmah wal maghfirah. Kula njenengan supados paham bahwa sejatosipun tenggene kerajaane Gusti Allah niki memang harus ada sebagian hamba. Dari sekian banyak hamba Allah niki yang menjadi sasaran dari sifat khilminya Allah, sifat toleransinya Allah, dan sifat atau tempat dari untuk memperlihatkan rahmat dan maghfirahnya Allah, dan merupakan tempat sasaran syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kudu enek menungso sing pancen digawe ngetokne sifat maghfirah Gusti Allah, kanggo ngetokne sifat napa aris niku nggih gampang ngapura ngoten niku. Iki memang kudu enten wong sing ngoten niku. Lah wong sing ngoten niku modele kaya kula jenengan ngeten niki. Niki digawe kali Gusti Allah untuk memperlihatkan maghfirah Gusti Allah. Sesuai kali ayat-ayat yang mengatakan innallaha ghafurur rahim. Dan nek kene wong sing elek-elek, sing dosa-dosa, nanti sasaran ghafurnya Allah itu kemana? Ghafur itu mesti kepada orang yang berdosa. Kalau enggak ada yang dosa, ghafurnya ya apa? Kan ya istilahnya enggak ada pekerjaan. Nah, memang Allah itu seperti itu. Kalau enggak seperti itu nanti enggak akan terlihat oleh kita semua, oleh manusia, oleh makhluk bahwa Allah itu memang Ghafurur Rahim. Untuk menampakkan, memperlihatkan Ghafurur Rahimnya Allah itu memang ada manusia yang suka-suka berbuat dosa. UAPKP Ghafurunnya ini enggak berlaku. Tapi aja jenengan terus kata Ghafurun wae lah, mayokne Ghafuri Gusti Allah, enggak begitu maksudnya. Ini artinya memberikan angin pada kita agar kita enggak cemas, enggak frustasi walaupun mungkin banyak perbuatan dosa, karena memang ada peluang untuk kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sebab nika dosa nek dianggap gedhi niku dadi cilik. Ibadah nek dianggap gedhi ya dadi saithik, nek dosa walaupun gede banyak walaupun cilik ya, walaupun kecil tapi kalau kemudian dianggap besar dia takut, merasa dosanya itu besar, niki justru mendapatkan maghfirah. Tapi kalau dosa niku dianggap cilik niku malah sulit untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ndawakan ngeten, waladhi nafsi biyadih law lam tudnibu la dzaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yudnibun fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Demi Allah yang hidupku di tangannya, yang nyawaku di kekuasaannya, andai kata manusia-manusia ini atau kalau kamu kalian ini enggak berdosa,
maka Allah akan singkirkan kamu sekalian, binasakan kamu sekalian. Juga dosa malah dibinasakan. Enak. Wala jaa biqaumin, akan Allah datangkan kaum yudnibuna yang berbuat dosa, fayastaghfiruna yang kemudian jaluk ngapura. Nah niki fayaghfirullahu lahum, Allah memberikan maghfirah. Iki potongane awake dhewe masuk dalam hadis niki. Nggih. Awake dhewe masuk dalam hadis niki, artinya ya tukang dosa muga-muga ya sregep jaluk ngapura. Allahumma amin. Astagfirullahaladzim. Ya mau ngaku nggak dosa ya malah munafik. Nyatane bolak-balik. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku ini terkhusus kepada orang-orang yang berbuat dosa besar. Berbuat dosa-dosa besar. Dosa besar itu dosa yang diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala atau dengan sanksi di dunia ini dengan sanksi yang berat, semacam ada kisos atau dicambuk, macam perzinaan, dicambuk sampai 100 cambukan. Kalau dia sudah punya suami istri, dihantemi watu sampai mati. Itu taubatnya. Kalau enggak digitukan, masuk dalam dosa besar. Kalau dia kemudian enggak konangan, enggak diadili dalam pengadilan negara dan terdiamkan masalahnya, enggak ada yang lapor, ini tinggal hubungannya kepada Allah. Jaluk ngapura ning Gusti Allah. Itu nanti akan dapat bagian dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jane sing istilahnya jagoan nih cara lebu swarga enggak perlu syafaat gitu. Tapi ya enggak mungkin kita. Mungkin kita akan bisa mandiri, cukup dengan sendirinya itu rasanya enggak mungkin karena memang kita sadar kita banyak buat dosa. Wis pangga ngarep-ngarep syafaat kanjeng Nabi fid dunya wal akhirah. Mane kok kemelinti gak butuh syafaat ya. Ada semacam cerita. Ada seorang sowan tenggene Al Ustadz Abdul Hasan Qaddasallahu sirrah Al Aziz. Orang laki-laki ini melaporkan, ya Sayyidi kanal barihah fi jiwarina minal munkarat kait wa kait. Yai ngapunten dek dalu niku tenggene tangga kula niku terjadi perbuatan mungkar. Begini begini mabuk-mabukan dan seterusnya, pokoknya begitu. Mabuk-mabukan, mabuk tenan tapi ini. Mabuk-mabukan enggak apa-apa. Mabuk sungguhan, tapi bahasanya kok mabuk-mabukan. Ya artinya sama-sama mabuk. Pokoknya mungkar, banyak dosa, banyak maksiat yang dilakukan. Nah, nadanya orang yang lapor ini menganggap aneh begitu, atau menganggap enggak rela, merasa enggak rela dengan perbuatan-perbuatan mungkarat yang terjadi pada malam itu. Ya kebangetan men. Akhirnya Sahabul Hasanin jawab, ya hadza ka'annaka turidu ala yuqsallah. Hai rajul, mas, sepertinya kamu itu menginginkan tidak ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Umpane awakmu kepengin Gusti Allah iki gak dimaksiati blas. Kepengin supaya ora enek wong sing maksiat ning gone Gusti Allah.
ning donya niki. Umpane ngono kepinginanmu kuwi. Kira-kira awake dhewe padha gak pengine kenek maksiat blas. Ora tau pengen ngono malah pengen katut. Ya inginnya nggak terlalu banyak maksiat, minimalkan meminimalisir maksiat. Jadi tetap ada berlaku maksiat, tapi kita tetap benci dan ingkar kepada maksiat. Dari sisi itu perbuatan maksiat. Soal kejadiannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perbuatan maksiat dari siapapun terjadinya terhadap perbuatan maksiat kita harus ingkar. Kita harus ingkar. Kalau mengingat tidak ada maksiat itu rasanya sulit. Karena ada perintah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran berarti pasti ada perbuatan mungkar. Tidak bisa kita mengharapkan tidak terjadi kemungkaran karena apa? Ayatnya pun sudah mengatakan yanhauna 'anil diplomatik. Kalau ada melarang mungkar berarti atau terjadi kemungkaran. Ya, ini tugas kita, tidak punya harapan atau tidak usah berdoa muga-muga gak enek mungkar ya. Ya mengharapkan seperti itu ya nggak apa-apa lah. Tetapi setidaknya kewajiban kita itu ketika terjadi mungkar kita mampu mencegahnya. Ini adalah sebuah ibadah. Yanhauna 'anil kalau nyetop kemungkaran mengharapkan terjadinya bersih dari kemungkaran itu rasanya sangat mustahil. Yes, tugasnya nenek mungkar berantaslah semampu kita dengan kekuasaan, dengan lisan atau juga minimal dengan keingkaran dalam hati kita. Gak senang dengan perbuatan mungkar. Kemudian Syekh Abdul Hasan Nikyau mengatakan itu, man ahabba ekstrem nih alla yuqsa, barang siapa yang senang atau mengharapkan Allah itu tidak dimaksiati sama sekali, tidak dilanggar sama sekali aturan-aturannya di dalam kerajaan Allah ini ya, faqad ahabba ala tadhara maghfiratuh, maka berarti senang dengan tidak tampaknya, tidak terlahirnya, tidak wujudnya maghfirah Allah. Berarti mengharapkan ghafurnya itu enggak berlaku. Wa ala takuna syafaatu Rasulillah, dan mengharapkan tidak akan terjadinya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena enggak ada yang dosa, enggak ada yang belum mendapatkan syafaat. Kalau menginginkan tidak ada dosa itu berarti menafikan syafaat, mengharapkan tidak adanya berlakunya syafaat, karena syafaat itu berlaku kepada orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ini nyalai fitrah. Tapi jujur jenengan tahu pokok kepengin muga-muga ning donya gak enek maksiat blas, tahu pikir ngono. Empane lho. Tahu pokok. Bali ya ora tahu, ngaku ya ora tahu padha ae. Nek maksiat jale ngono mentolo melok-melok. Cuma kadang-kadang ya delok posisinya, mah mosok takmir kok melok-melok. Mosok ustad ya melok-melok ngono, ya gak enak. Jadi lek gak melok iki ora mergo wedi karo Gusti Allah, tapi posisinya. Nah, ini gak benar juga. Ya selamat tapi gak maksiat, cuma berangkatnya yang gak benar. Berangkat tidak maksiatnya ini yang gak benar. Mergo merasa dia itu orang yang berpengaruh di tempat itu, takut pengaruhnya jatuh, maka dia enggak berani berbuat maksiat. Ini pun sudah selamat, cuma enggak benar.
Selamete kok gak maksiat, cuma niate sing gak bener. Ngono-ngono wis gak maksiat. Yang bener kan tidak maksiat memang karena itu larangan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh-aneh nih. Jadi wong ngerti kepengen gak enek maksiat, berarti kepengen gak tampaknya maghfirah Gusti Allah, enggak berlakunya syafaat Rasulullah. Tapi aja dibuat peluang aku ben ngetokne syafaat kanjeng Nabi. Aku tak dosa wae lah. Aku sudah niat dosa itu sudah berdosa. Ini memberikan pintu kepada mereka yang mungkin frustasi dan seterusnya. Ini ada peluang untuk bisa memperbaiki diri karena di sana ada pintu maghfirah yang selalu terbuka, syafaat Rasulullah yang selalu siap untuk disampaikan kepada mereka-mereka yang berbuat dosa. Nah, wa kam min mudnibin kasurat isaatu. Banyak orang yang berbuat dosa, banyak kesalahannya, banyak menentang perintah Allah, wajabat lahu syafa'a min rabbih, yang tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana lahu rahiman biqadri imani, maka Allah itu selalu memberikan kasih sayang rahmat kepada seseorang sesuai dengan kadar keimanannya. Wa in aso aliman, sekalipun dia berbuat maksiat dengan kondisi tahu bahwa itu maksiat, ya sik diwelasi Gusti Allah lah, sik diwelasi karo Gusti Allah sesuai dengan kadar imannya. Tapi nek imane kuat rasane arep berbuat maksiat yo rada terhalang, terpagari oleh iman ini. Sing gak pati kuat ya gampang keplese, gampang kecemplung, pancen yo ora kuat, pertahanannya enggak kuat, ya gampang kecemplung, gampang keplese. Tapi ketika masih ada harapan maghfirah, maka masih ada peluang untuk mendapatkan maghfirah. Maka kesimpulannya tidak bagus bagi seseorang hamba memandang dosanya itu sangat besar banget, yang pandangan kebesaran dosanya ini menjadikan mereka frustasi dari mendapat rahmat dan maghfirahnya. Malah enten sing kritan niki ekstrem malih. Mane memberikan peluang banget iki. Rasulullah ndika ngeten. Guyu-guyu dhewe iki. Seneng kula tadi. Laula anna dzanba khairun lil mu'min minal ujbi. Kalau toh sekiranya dosa itu tidak lebih baik bagi orang mukmin daripada ujub, maka Allah akan biarkan orang mukmin itu berbuat dosa semaunya. Bukan begitu. Ma khalallahu baina mu'min wa baina dzanbin. Tidak akan membiarkan Allah itu berbuat dosa. Tidak akan Allah membiarkan kepada orang mukmin berbuat dosa. Tidak membiarkan Allah kepada orang mukmin untuk berbuat dosa. Nah, ketika dosa itu dibanding dengan ujub lebih baikkan dosa, maka masih ada perbuatan dosa. Membiarkan seorang mukmin berbuat dosa.
Nah, ujub itu justru dosa yang paling, orang itu kalau bersih banget, baik banget, kadang-kadang terjerumus kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Rasul itu sebagai muhlikat, sebagai sesuatu yang merusak, yaitu al-i'jab. Ini ku membanggakan dirinya sendiri, merasa paling suci, merasa paling bagus, merasa paling ahli ibadah, merasa tidak berdosa, itu justru adalah terjerumus kepada perbuatan dosa. Nah, wong niku lek tau dosa niku arep rada ndangak niku ora wani. Ajeng rada ngengkel titik ra wani, rada anggak titik gak wani, mergo ya merasa dirinya banyak. Orang yang gak pernah berbuat dosa kalau gak didampingi dengan iman yang kuat, ilmu yang cukup, niki akan terbawa kepada kesombongan, terbawa kepada situasi keujuban. Nah, itu padahal sombong dan ujub adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada terjerumusnya manusia ke perbuatan dosa adalah untuk biar mereka selamat dari dosa yang lebih berat, yaitu sombong dan ujub. Niku sombong niku penyakitnya iblis. Awake dhewe nek sombong berarti ketularan iblis. Nek ketularan iblis ya kancane iblis kan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini alhamdulillah ada istilahnya kelonggaran. Jadi enggak sepaneng, enggak seakan-akan kita terhimpit dengan rasa ketakutan karena berbagai keterangan yang sifatnya itu agak keras, agak menakutkan. Nah, ini sisi lain juga ada yang bersifat melonggarkan. Biar kita itu stabil di dalam mensikapi antara dosa dan ibadah. Ibadah momen merasa nggak pernah dosa, ya kadang-kadang justru menjadi salah. Merasa nggak pernah dosa itu sendiri sudah merupakan perasaan yang salah. Umpane kok gak tahu dosa, perasaannya kok gak tahu dosa, umpane eramen. Ngerasa gak tahu dosa sejatinya ya wis dosa. Karena ada ayat wala tuzakku angkusakum, jangan membersihkan dirimu sendiri, jangan mengaku dirimu itu bersih. Walillahu yuzakki man yasha, bahkan Allah lah yang mensucikan atau menjaga kesucian dari seorang hamba yang dikersakne karo Gusti Allah. Nah, hadis Rasulullah yang mengatakan laula ana dzanba khairun lil mu'min minal ujbi, niki wau mengingatkan kepada kita bahwa dosa itu mencegah dari wujudnya ujub, di mana ujub itu adalah a'dhamu hijabin bainal abdi wa baina maulah, di mana ujub itu merupakan hijab yang paling besar yang menghalang-halangi sampainya hamba kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang terserang penyakit ujub itu karena melihat dia merasa tidak pernah dosa, itu melihat pada kehebatan dirinya sendiri, sementara tidak melihat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap besar taatnya dan ibadahnya, sehingga lupa bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi nek ngono kuwi yo cara dosa yo aja disengaja lah pemone. Malah kadare nek kados ngene dosa lah. Jangan. Itu namanya menyalahgunakan konsep, bukan ini untuk memberikan peluang kita berbuat dosa, tapi memberikan angin kita yang banyak dosa. Jangan putus asa. Jadi dosa ini kadang-kadang manfaat gitu loh. Dosa itu sisi lain berbahaya tapi juga manfaat. Gak enak gitu. Umpane gak masuk akal ngono lho. Dosa kok manfaat piye ya? Ya ben awake dihadapkan kepada semacam apa? Penasaran begitu. Mosok dosa kok manfaat. Cara jenengan setuju gak dosa yang manfaat? Loh, manfaat bener ini. Manfaatnya orang itu kalau merasa banyak dosa enggak sombong, merasa dirinya hina, merasa dirinya itu hina. Tapi kalau banyak ibadah, kalau enggak celok abah itu kadang-kadang merasa dihinakan. Oh, saya itu ahli ibadah kok enggak celok ustaz. Oh, itu malah ibadah yang bumerang gitu. Jadi dunia itu aneh-aneh. Kadang-kadang ibadah jadi bumerang, orang akan tersungkur karena ibadahnya. Kadang-kadang juga dosa itu orang itu akan mendapatkan rahmat karena dengan dosa dia tawadhu, merasa hina, merasa kecil hatinya, merasa kecil dirinya, tidak pantas duduk di depan, merasa rendah banget. Kon ngimami yo ora pati wani, rumangsa wong elek banget, gak pantas aku ngimami. Walaupun sing makmum kadang-kadang luwe elek. Jadi seperti itu pengaruh dosa ketika dihayati, disadari, itu timbul rasa yang disenangi oleh Allah. Timbul rasa neng ati sing disenangi karo Gusti Allah. Itu apa? Yaitu merasa dirinya hina, merasa dirinya kecil, merasa dirinya itu banyak dosa. Inilah kadang-kadang dosa mendatangkan rahmat bagi pelaku yang bisa menyadari posisi dirinya, kenapa kemudian dia berbuat dosa. Muga-muga kula jenengan dosa niku ora nyebabne ghadabe Allah, gak nyebabne bendune Allah, tapi nyebabne kesadaran diri kita bahwa kita itu hamba yang dhaif, hamba yang tidak ada kemampuan apa-apa, sehingga sering terjerumus di dalam perbuatan dosa. Tapi kita jangan kemudian males untuk mengiringi dosa itu dengan bacaan istighfar, dengan rasa penyesalan. Mugi-mugi dosa yang kemudian diiringi dengan rasa penyesalan benar-benar mendapatkan maghfirah saingersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.